Oke, di video kali ini kita akan menceritakan kisah seorang anak jenius yang berusia 15 tahun yang mampu meretas satelit. Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Langsung saja ke kisah ceritanya. Hujan turun deras membasahi trotoar di sudut kota Bandar Lampung. Seorang bocah berusia 15 tahun duduk di emperan toko, dengan hoodie lusuh dan ransel kumal di punggungnya. Namanya Jim Geovedi. Wajahnya kurus, matanya tajam, dan jari-jarinya tak pernah dia mengotak-atik kabel dan komponen rusak hasil ngais dari tempat sampah elektronik. Hidup Jim bukanlah hidup anak sekolahan pada umumnya. Meski secara resmi ia lulus dari SMA, dunia pendidikan formal tak pernah benar-benar mengenalnya. Jim lebih sering berada di jalanan, tidur di emperan, kadang di bawah jembatan, atau numpang di warung internet yang tak keberatan memberinya tempat asal mau bantu-bantu. Hari itu, listrik padam. Tapi Jim tetap menyalakan laptop tuanya dengan bantuan powerbank rakitan. Layar laptop retak di pojok, tapi tetap bisa menampilkan kode-kode hijau yang terus mengalir seperti sungai digital yang deras. Jim sedang menyusuri celah keamanan pada sistem login salah satu situs internasional. Bukan untuk mencuri, tapi untuk belajar. Ia ingin tahu bagaimana dinding keamanan itu dibangun, dan bagaimana cara menembusnya tanpa meninggalkan jejak. Baginya, sistem seperti labirin, dan ia menikmati setiap liku-likunya. Jim, lu ngapain sih tiap malam ngetik-ngetik kayak gitu? Enggak bosen? Tanya Budi, anak warnet yang sering tidur di lantai. Enggak, gue suka. Di dunia ini enggak ada yang ngasih gue panggung. Tapi di dunia maya, semua orang bisa jadi siapa aja, jawab Jim tanpa menoleh. Malam makin larut. Saat hujan reda, Jim beranjak ke gereja tua di pojok gang, tempat seorang pendeta tua yang baik hati sering memberinya roti dan kopi. Pendeta itu pula yang pertama kali mengenalkan Jim dengan komputer bertahun-tahun lalu. Kau masih begadang, Jim? Tanya sang pendeta lembut. Iya, Pak. Saya lagi belajar ngurai bahasa Python sama kernel Linux. Kayaknya ada celah baru di sistem Android, jawab Jim serius. Pendeta itu tersenyum. Kamu tidak seperti anak-anak lain. Kamu punya kepala yang berbeda. Hati-hati ya, Jim. Jangan gunakan kecerdasanmu untuk menyakiti dunia. Jim hanya mengangguk. Ia tahu nasihat itu tulus. Tapi dunia sudah terlanjur menyakitinya. Ia hanya ingin membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan membuktikan bahwa anak jalanan pun bisa menguasai langit. Beberapa minggu kemudian, Jim ikut dalam forum daring para hacker internasional. Ia menggunakan nama samaran. Di sana, ia memamerkan hasil temuannya, celah Zero Day pada sebuah sistem ban Asia Tenggara yang bahkan belum diketahui oleh tim keamanan resminya. Salah satu moderator forum tertarik. Ia menghubungi Jim lewat jalur pribadi. Hei, kamu dari mana? Kamu tahu hal ini dari mana? Indonesia, jawab Jim singkat. Apa kamu mau datang ke Berlin? Kami butuh orang seperti kamu dalam konferensi Whitehead tahun ini. Jim terdiam. Berlin? Itu benua lain. Dunia yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Tapi semesta seperti membuka jalan. Beberapa bulan kemudian, berbekal undangan resmi dan bantuan dari komunitas internasional, Jim terbang untuk pertama kalinya. Di Berlin, Jim berdiri di atas panggung. Kaos hitam, jeans belel, dan wajah polos penuh tekad. Di depan ratusan ahli keamanan siber, Jim memperagakan hal yang membuat semua terdiam. Ia menunjukkan bagaimana sebuah satelit komunikasi bisa dialihkan arah sinyalnya dengan celah kecil dari sistem kendali berbasis UNIS. This is not a theory, kata Jim. This is real. And it can happen. Semua terpana. Bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tapi siapa yang melakukannya, anak 15 tahun dari jalanan Sumatera. Setelah itu, nama Jim Geovedi tak lagi asing. Ia diundang ke Amsterdam, Paris, Torino, hingga Krakow. Setiap kota menyambutnya, setiap panggung memberinya hormat. Tapi Jim tetap Jim. Ia tidak tertarik pada kekayaan atau ketenaran. Ia hanya ingin terus belajar, terus memahami, dan terus mengeksplorasi dunia yang dulu terasa begitu jauh. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengganjal dalam hatinya. Sebuah pertanyaan sederhana. Untuk apa semua ini? Malam itu, di kamar hotelnya di Krakow, Jim menatap jendela. Angin dingin berembus pelan. Ia membuka laptop, menulis di blognya yang hanya dibaca oleh segelintir orang.
Aku bukan pahlawan. Aku hanya anak jalanan yang diberi kesempatan. Dunia ini luas, dan celahnya banyak. Bukan hanya dalam sistem, tapi juga dalam hati manusia. Dan aku ingin menambalnya, satu persatu. Langit Paris diselimuti kabut tipis ketika Jim tiba di Bandara Charles de Gaulle. Tas ransel hitamnya tampak biasa saja, tapi di dalamnya tersimpan perangkat lunak dan algoritma yang bahkan belum dikenal oleh banyak pakar keamanan. Kali ini, bukan sekadar seminar. Jim diundang oleh sekelompok organisasi White Hat Elite Eropa untuk menangani sebuah misi khusus. Mereka menyebutnya misi bayangan. Jim duduk di sebuah ruangan bawah tanah sebuah gedung tua di distrik Latin. Di sana, 4 orang pria parubaya memperlihatkan sebuah layar. Di balik layar itu, terdeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah kelompok siberkriminal yang telah mencuri ratusan juta euro dalam transaksi diam-diam, menghilang tanpa jejak. Kami tak bisa melacak mereka, kata seorang pria bermata tajam. Tapi kamu, kami percaya, bisa. Jim mengangguk. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya meminta satu hal, koneksi langsung tanpa firewall, dan waktu 30 menit. Sistem dibuka. Jemari Jim mulai menari di atas keyboard. Matanya tak berkedip. Wajahnya serius, namun ada cahaya gairah dalam tiap baris kode yang ia susun. Ia membobol masuk lewat server bayangan yang tidak terdeteksi publik, lalu menelusuri jejak digital yang ditinggalkan para peretas hitam itu. Mereka bukan orang biasa. Mereka menggunakan bahasa enkripsi kuno yang hanya bisa dibaca jika tahu pola dasar mesin Turing. Mereka dari Rusia, bisik Jim. Dan ini bukan sekadar pencurian. Mereka mengincar jaringan satelit komunikasi Eropa. Mereka ingin mengacaukan sistem pemilu. Semua yang hadir tercengang. Anak Indonesia 15 tahun itu membaca seluruh niat dari jejak-jejak samar digital. Jim melanjutkan. Ia memasang jebakan digital. Ia menanam backdoor yang tak kasat mata, lalu mensimulasikan server palsu yang tampak seperti target. Dalam waktu 2 hari, kelompok hacker tersebut masuk perangkap. Lokasi mereka terlacak. Koordinat dikirim ke Interpol. Penangkapan pun dilakukan secara senyap. Setelah misi itu selesai, Jim ditawari imbalan besar. Tapi ia hanya meminta satu hal, izin akses terbatas ke observatorium luar angkasa dan laboratorium pemantauan satelit. Kenapa? Tanya salah satu direktur. Jim menatap langit malam. Karena aku ingin tahu apakah kita benar-benar mengendalikan langit, atau sebenarnya hanya meminjamnya. Hari berikutnya, Jim dibawa ke lembaga pemantauan satelit milik Eropa. Di sana, ia menyaksikan langsung cara kerja sistem komunikasi luar angkasa. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah satu satelit tua yang telah tidak aktif, atau setidaknya, dianggap tak aktif. Boleh aku coba hidupkan kembali? Tanyanya. Semua orang tertawa kecil, mengira itu hanya keingintahuan bocah. Tapi ketika Jim mulai menulis ulang kode firmware dasar satelit itu, alarm kecil menyala. Satelit yang tadinya dia mulai merespons. Orbitnya sedikit bergeser. Para teknisi panik. Tapi Jim tetap tenang. Ia menatap layar. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar mati di dunia digital. Hanya tertidur. Keberhasilan itu membuat nama Jim makin diperhitungkan. Ia bukan lagi sekadar pembicara seminar. Ia kini menjadi konsultan tidak resmi berbagai institusi teknologi tinggi di Eropa. Tapi dalam setiap langkahnya, Jim tidak pernah lupa asalnya. Ia tetap tidur di hotel kecil, tetap makan roti dan keju murah, tetap menyapa ibu-ibu warung yang menjual kebab dekat stasiun. Tapi suatu malam, Jim menerima sebuah pesan aneh di emailnya. Tidak ada pengirim. Tidak ada subjek. Hanya satu kalimat. Kita mengawasi kamu, Jim. Kamu terlalu tahu banyak. Jim terdiam. Ia tahu itu bukan ancaman biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi bagian dunia siber internasional, ia merasa bukan hanya sedang memata-matai, tapi juga sedang dipantau. Angin musim gugur menerpa jalanan kota Torino saat Jim melangkah keluar dari stasiun metro. Jaket hitamnya bergoyang ringan tertiup angin, dan di balik ransel hitamnya kini tersembunyi lebih dari sekadar laptop, ada kekhawatiran yang terus mengikuti, bayangan yang tak terlihat tapi terasa. Sejak email tanpa pengirim itu masuk, Jim jadi lebih waspada. Ia tahu bahwa dunia siber tak punya batas. Ancaman bisa datang dari negara manapun, dari organisasi manapun,
bahkan dari orang-orang yang pernah berdiri satu panggung dengannya. Di Torino, Jim dijadwalkan menjadi pembicara pada acara terbatas yang hanya dihadiri oleh para pengembang sistem keamanan nasional. Namun beberapa jam sebelum ia naik panggung, seorang staf panitia menemukan jejak penyusupan pada server utama konferensi. Ada kode asing yang tertanam rapi di dalam registrasi peserta. Jim segera diminta mengecek. Dalam waktu singkat, ia tahu siapa pelakunya. Ini bukan peretas biasa. Ini kode milik Darknet Group bernama Raven Shadow, ujar Jim. Raven Shadow dikenal sebagai kelompok bayangan, organisasi siber bawah tanah yang tidak terafiliasi dengan negara manapun. Mereka memiliki agenda sendiri, mengumpulkan informasi strategis dari seluruh dunia, dan menjualnya kepada pihak manapun yang membayar paling tinggi. Kenapa mereka menyusup ke sini? Tanya seorang pengamat. Mereka tidak mengejar acara ini. Mereka mengejar aku, jawab Jim lirih. Malam itu, Jim pindah hotel diam-diam. Ia tidak menyalakan GPS, tidak membuka email, bahkan mematikan semua koneksi Bluetooth dan Wi-Fi. Ia tahu protokol perlindungan diri yang paling dasar, jangan pernah memberi sinyal ketika sedang diburu. Namun musuhnya bukan sekadar hacker. Beberapa jam kemudian, ia menyadari sesuatu yang lebih berbahaya. Laptopnya menunjukkan aktivitas aneh, ada sinyal masuk dari perangkat yang tidak dikenal, langsung terhubung ke motherboard. Jim mengendus bahaya. Dengan cepat ia membongkar laptopnya, melepas baterai, dan membuang satu chip kecil yang disusupkan di antara slot memori. Itu bukan bug digital, tapi bug fisik, alat pelacak. Ini serius, gumamnya. Segera ia menghubungi salah satu kenalannya di Polandia, seorang mantan agen keamanan dunia maya yang kini hidup dalam persembunyian. Namanya Marek. Aku sedang diburu. Raven Shadow, kata Jim singkat. Marek mengerti. Ia mengirim koordinat pertemuan rahasia di sebuah desa dekat perbatasan Slowakia. Jim harus pergi malam itu juga. Dengan identitas palsu dan rute darat, Jim menyeberang diam-diam. Selama perjalanan, ia menghindari kamera CCTV, menggunakan kartu SIM satu kali pakai, dan mengenakan topi serta masker. Dunia yang dulu ia kenal sebagai ruang bermain kini berubah jadi medan tempur. Sesampainya di tempat persembunyian Marek, suasana tenang. Rumah kayu tua, dengan dinding penuh peta kabel dan jaringan internet bawah tanah. Marek menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. Kau terlalu muda untuk punya terlalu banyak musuh, katanya. Jim tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan hard drive kecil, lalu menyalakannya. Aku yakin mereka bukan hanya ingin membungkamku. Mereka ingin mencuri ini, kata Jim. Di dalam hard drive itu, terdapat algoritma baru buatan Jim, sebuah sistem keamanan yang disebutnya Phoenix Layer. Teknologi ini dapat membuat jaringan benar-benar tak terlacak, bahkan oleh superkomputer sekalipun. Marek menatap isi layar dan menghela napas panjang. Kalau ini jatuh ke tangan yang salah, maka internet bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Dan kamu anak muda, telah menjadi ancaman bagi keseimbangan global. Jim menatap jendela, langit malam tampak gelap. Tapi jauh di balik awan, ada satelit yang terus mengorbit, membawa sinyal, membawa informasi. Ia sadar, hidupnya tak akan pernah tenang lagi. Tapi ia juga tahu, ia punya misi yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan diri. Ia ingin menyelamatkan dunia, dari bayangan gelap yang tak pernah tidur. Karena kisah ceritanya lebih dari 1 jam, maka saya buat 3 episode, tunggu episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raiden Official.